Halo, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, kali ini Mr. akan menunjukkan suasana sekolah. Nah, kalian sudah mulai rindu? Nah, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, kita akan masuk ke kelas. Nah, sekarang kita sudah ganti baju. Yang artinya juga pada video pembelajaran kali ini Mr. akan menjelaskan mengenai matematika peminatan kelas 10 IPA. Pada topik yang pertama Mr. akan menjelaskan mengenai fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan serta aplikasi eksponensial. Kalian sudah mulai penasaran? Oke, kita langsung saja mulai. Boom. Oke, sebelum bisa menjelaskan mengenai fungsi eksponensial, terlebih dahulu kalian harus memahami sifat eksponensial. Nah, dari sumber beberapa buku, kalian akan menemukan 6-9 sifat eksponensial. Nah, pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan 8 sifat eksponensial. Seperti apa sifat eksponensial itu? Seperti ini. Nah, sebenarnya kalian sudah memahami sedikit materi mengenai eksponensial. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kalian mendapatkan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, bagaimana bentuk sederhananya? Seperti ini. Tadi kalian bisa menuliskan 3 pangkat 3 yang artinya juga 27. Ya. Nah, materi ini sebenarnya kalian sudah dapatkan di SMP mengenai bilangan berpangkat. Nah, misalkan A pangkat N, yang artinya apa? A dikali A dikali A dikali A sebanyak apa? Sebanyak N itu sendiri. Nah, itu kalian sudah dapatkan di SMP. Nah, di kelas 10 kalian akan diperdalam lagi mengenai 8 sifat eksponensial. Oke, langsung saja kita menjelaskan ke sifat pertama. Nah, di sifat pertama saya akan coba jelaskan. Nah, seperti apa? Nah, kita perhatikan A di pangkat P dikali dengan A pangkat Q. Yang artinya A pangkat P ditambah dengan pangkat Q. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, kita buat 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Ya, P-nya berarti 3 dan Q-nya adalah 2. Berarti boleh bisa dijabarkan 2 dikali 2 dikali 2 dikali berapa? 2 dikali 2 lagi. Nah, yang artinya kalau bisa kita coba jumlah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kita bisa buat bentuk sederhananya 2 pangkat 5. Berarti A pangkat P ditambah dengan pangkat Q ya. Berarti 2 pangkat 3 ya. Pangkatnya dijumlahkan 3 ditambah dengan 2 maka hasilnya 2 pangkat 5. Inilah sifat yang pertama. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sifat yang kedua. Seperti apa sifat yang kedua? Oke, kita langsung saja. Sifat yang kedua dikatakan bahwa A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, maka hasilnya A pangkat P dikurang dengan pangkat Q. Kalau misalnya tadi di perkalian di jumlah, tapi kalau di pembagian berarti dikurang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya, dikatakan bahwa 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Kita jabarkan, 2 pangkat 3 berarti kan artinya 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 pangkat 2 berarti dibagi, jadi 2 dikali 2. Nah, berarti yang bagian sini bisa kita coret dengan bagian sini. Yang artinya hasilnya sama dengan 2. Berarti bisa juga kita jabarkan 2 pangkat 3 dikurang dengan 2. Artinya 2 pangkat 1. Yang artinya sendiri adalah 2. Inilah contohnya sifat kedua. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga dikatakan bahwa A pangkat P lalu ada pangkat lagi Q. Yang artinya apa? A pangkat P dikali dengan Q ya. Pangkat P dikalikan dengan Q. Contohnya seperti apa? Kita coba lihat contoh. Ya, 2 pangkat 2 lalu ada pangkat lagi 3. Nah, nanti kita jabarkan dulu 2 pangkat 2 berarti artinya 2 dikali dengan 2. Ya, 2 dikali dengan 2. Lalu seperti apa? Dibilang dipangkatkan 3 ya, berarti 2 kali 2 nya harus ada 3 kali ya. 2 nya ada 3 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang artinya bisa kita coba sederhanakan 2 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau misalnya kita secara langsung 2 dikalikan dengan 3 hasilnya 2 pangkat 6. Inilah sifat yang ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat yang keempat. Nah, langsung saja kita masuk ke sifat yang keempat. Dikatakan bahwa A dikali dengan B pangkat P. Artinya apa? A pangkat P
dikali dengan B pangkat P. Nah, langsung kita masuk ke contohnya. Contohnya seperti ini. Ya, misalkan 2 kali 3 dipangkatkan 3. Nah, kita jabarkan ini. Maka hasilnya 2 dikali 3 dikali lagi 2 kali 3 dikali lagi dengan 2 kali 3 sebanyak 3 kali, ya, sebanyak N. Nah, baru bisa pisahkan 2 dikali dengan 2, 3 juga dikali dengan 3. Ya, bisa pisahkan 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, kalau misalnya seperti ini artinya apa? 2 pangkat 3 dikali dengan ini seperti apa? 3 pangkat 3. Sama bukan dengan sifat yang keempat? Inilah sifat yang keempat. Sekarang kita masuk ke sifat yang ke-5. Oke, langsung saja bisa jelaskan bahwa dikatakan bahwa A per B pangkat P, yang artinya A pangkat P per B pangkat P. Ya, langsung aja bisa dijelaskan mengenai contohnya biar kalian mengerti. Nah, contohnya seperti apa? 2 per 3 pangkat 3. Nanti kita bisa jabarkan 2 per 3 dikali dengan 2 per 3 dikali lagi dengan 2 per 3 sebanyak 3 kali. Lalu bisa jabarkan 2 dikali 2 dikali 2 per 3 dikali dengan 3. Nah, berarti ini adalah 2 pangkat 3, ini 3 pangkat 3. Sama bukan dengan sifat yang ke-5. Ya, sekarang kita masuk ke sifat ke-6. Oke, langsung saja bisa jabarkan sifat ke-6. Katakan A pangkat 0 sama dengan 1. Tunggu dulu. Ada yang menarik. Kenapa pangkat 0 bisa menjadi 1? Ya, kalian jangan pusing terlebih dahulu. Oke, misalkan jelaskan contohnya seperti ini. Ya, misalkan 2 pangkat 0. Nah, kita mau membuktikan apakah benar A pangkat 0 sama dengan 1. Bisa misalkan 2 pangkat 2 dikurang dengan 2. Ya. Kalau misalkan kalian ingat pada sifat yang kedua, jika ada pengurangan berarti artinya 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. Ya, kalau pengurangan ingat sifat yang kedua itu adalah pembagian. Lalu bisa jabarkan lagi, berarti 2 pangkat 2 bisa buat 2 kali 2 per 2 kali 2. Pembilangan yang penyebutnya sama pasti hasilnya 1. Mudah bukan sifat yang ke-6? Ya, sekarang kita masuk ke sifat yang ke-7. Oke, pada sifat yang ke-7 dikatakan bahwa A pangkat min P artinya 1 per A pangkat P. Ya, ini sifat yang ke-7. Nah, bagaimana untuk memahaminya? Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita buat 2 pangkat min 1, seharusnya jumlahnya 1 per 2. 1, nah, terus baru A-nya 2 pangkat P, pangkatnya 1. Ya, ini seharusnya seperti ini. Bagaimana kita mencoba mendapatkan hasilnya seper 2? Nah, kita misalkan 2 pangkat min 1 itu seperti ini. Boleh dong kita tulis 2 min 3. Ya, hasilnya kan kalau bisa dikurangkan min 1. Nah, ingat lagi sifat ke-2. Kalau pengurangan berarti artinya 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3. Nah, berarti kita bisa jabarkan 2 kali 2, 2 dikali 2 dikali 2 lagi. Lalu baru kita coret. Ternyata hasilnya seper 2. Mudah bukan sifat yang ke-7? Ya, sekarang kita masuk sifat paling terakhir dalam sifat eksponensial, yaitu sifat ke-8. Nah, pada sifat yang ke-8 dijelaskan bahwa akar A pangkat P akar I itu hasilnya A pangkat P per Q. Nah, sekali lagi A pangkat P per Q. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan kalian dapat 2 pangkat setengah, ya, 2 pangkat setengah. Berarti kalian bisa membuat akar, ya, A-nya berapa? A-nya 2, P-nya berapa? 1. Berarti kita bisa tidak tulis 2 di sini 2. Ataupun kita tidak tulis bahwa nilai akar itu adalah pangkat 2. Inilah hasilnya. Lalu bagaimana kalau misalnya membuat 2 pangkat per 3 pangkat 2 per 3? Bagaimana hasilnya? Nanti kita ubah akar A-nya jadi 3, P-nya masuk ke dalam sini, dan Q-nya taruh di luar. Inilah sifat yang ke-8. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya kalian dapat soal seperti ini, akar 5 pangkat 2, ya, ini kita coba misalkan akar pangkat 4, berarti kalian tulis 5, 2 per 4. Ya, inilah contohnya.
ya, dari sifat pertama hingga sifat ke terakhir. Nah, langsung kita akan masuk ke contoh soal untuk kalian lebih mudah memahaminya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh soal supaya kalian dapat memahami bagaimana cara menggunakan sifat-sifat yang sudah kalian pelajari. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Dalam soal diberikan 3 pangkat akar 2 dipangkatkan 2. Apakah hasilnya? Ternyata nomor 1 sudah menarik, bukan? Dikasih tahu bahwa ada pangkat akar 2. Nah, sekali lagi kalian jangan langsung pusing. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Bahwa matematika itu susah sekali. Ya, oke, kita akan bahas terlebih dahulu. Ya, kita coba tuliskan 3. Nah, dalam pangkat akar 2 ternyata kita bisa ubah. Ingat sifat yang ke-8 menjadi 2 pangkat setengah. Baru kita pangkatkan 2 lagi. Ya, akar 2 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat setengah. Ingat sifat yang ke-8. Lalu seperti apa kita? Ingat, pangkat ketemu pangkat artinya apa? Berarti kita kalikan 2 pangkat setengah dikali dengan 2, sehingga ini bisa dicoret, sehingga akan menghasilkan 3 pangkat 2. Mudah bukan contoh yang pertama? Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini tingkatan soalnya kita tambahkan, jadi cukup sulit ya. Jadi tolong perhatikan baik-baik contoh yang kedua. Oke, dalam contoh yang kedua diberikan soal seperti ini. 2 dikalikan dengan 8 pangkat 3 per 4. Bagaimana cara mencarinya? Kalian perlu ingat pada sifat yang pertama dikatakan bahwa A pangkat P dikalikan A pangkat Q, maka hasilnya A pangkat P ditambahkan pangkat Q. Kenapa bisa ditambahkan? Sekali lagi karena basisnya sama-sama A. Nah, dalam soal ini tidak bisa kalian tambahkan 1 ditambah dengan pangkat 3 karena sekali lagi basisnya berbeda ya, sekali lagi basisnya berbeda. Sehingga kalian perlu ubah dulu jadi 2. Nah, ternyata 8 bisa nggak diubah menjadi basis 2? Ternyata bisa. Jadi 2 pangkat berapa? 8. Kita mendapatkan nilai 8, 2 pangkat 3, baru kita pangkatkan 3 per 2 pangkat 2. Baru kita kerjakan dulu yang ada dalam kurungnya. 2. Ingat, pangkat ketemu pangkat berarti kita kalikan 2 pangkat 9 per 2 pangkat 2. Oke. Selanjutnya seperti apa? Dalam perkalian tinggal kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 1 ditambah 9 per 2 pangkat 2. Oke. Lalu kita jumlahkan jadi 2 pangkat 10 per 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya seperti apa? Ingat, dalam pembagian berarti kita ubah jadi 2 pangkat 10 kurang 2. Ingat basis sifat selanjutnya ya. Oke, sehingga menghasilkan 2 pangkat 8. Nah, inilah contoh yang kedua. Ya, sekarang kita akan masuk contoh yang terakhir. Oke, sekali lagi perhatikan baik-baik contoh yang terakhir. Oke, nomor contoh yang ketiga. Tentukan nilai Y. Ya, sekali lagi tentukan nilai Y. Jadi seperti apa persamaannya? 2 dikali dengan 4 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nilai Y? Nah, sekali lagi perlu kalian lihat dengan jeli. Ya, basisnya 2, di sini 2. Ternyata kita bisa ubah 4. Nah, kita buat 2 pangkat berapa yang kira-kira menghasilkan 4? Kan 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat Y. Sudah 2 sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Y ya. Kita tuliskan 1 dengan 2. Ingat, dalam perkalian ternyata pangkatnya bisa dijumlahkan, maka 1 ditambah dengan 2 akan menghasilkan ini sama dengan 3. Ternyata Y-nya sama dengan 3. Coba kita buktikan ya. 2 kali 4 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 2 pangkat Y. 2 dikali 4 8. 2 pangkat 3 8 sama dengan 2 pangkat 3 ternyata juga 8. Ternyata nilai Y adalah 3. Nah, sekarang Mister akan berikan beberapa latihan soal supaya kalian dapat memahami lebih lanjut bagaimana cara mengerjakan sifat-sifat eksponensial. Nah, seperti ini soalnya.